pelajaran 11 dengan judul Apakah Lagi Yang Dapat Aku Perbuat. Ini tentunya kalau kita berpikir adalah kata-kata dari Tuhan yang telah melakukan segala sesuatu, bahkan mengorbankan anaknya yang tunggal untuk mati menebus dosa manusia. Siapa yang tahu cara kerja ini? Bagaimana saya ngomong, masuk ke sini, lalu jadi apa, lalu kemana, tiba-tiba sampai ke HP pendeta, lalu pendeta bisa dengar suara saya. Saya percaya pemirsa hampir 99% tidak mengerti proses ini, tapi kita tetap pakai karena kita tahu. Jadi dengan Tuhan juga gitu, banyak hal yang kita tidak mengerti, tapi mari kita percaya bahwa Tuhan itu jauh lebih besar, jauh lebih hebat, dan yang kita sudah ulang-ulangi di pelajaran kita adalah bahwa Tuhan sudah berikan segala sesuatu kepada kita. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sahabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Kembali lagi di dalam pembelajaran Sekolah Sahabat kita yang sepanjang triwulan pertama tahun 2025 ini, kita membahas mengenai kasih dan keadilan Allah. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di studio untuk menemani kita berdiskusi. Dan kita tentunya senang sekali untuk menyapa teman-teman yang setia menyaksikan, mengikuti pembelajaran Sekolah Sahabat kita melalui Diskusi Sekolah Sahabat yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk yang pertama, boleh minta kesediaan dari Pendeta Heski. Baik, Sisiola, saya baca komentar ya dari Janet Singal. Shalom from Manado, best regard. Kemudian ada Martin SMA Nuepapati. Puji Tuhan, terima kasih atas Sekolah Sahabat yang begitu jelas, dalam dan mudah dimengerti. Semoga diskusi Sekolah Sahabat ini akan menjadi kesaksian untuk menjangkau banyak orang. Kemudian yang terakhir, Silvestan Pantau. Shalom, Tuhan memberkati. Terima kasih tim pelayanan. Amin. Selanjutnya Bang Glenn. Oke, ada 3. Yang pertama, nama akunnya adalah Mary A3. Nah, saya tidak mengerti kenapa A3. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk semua tim Sekolah Sahabat. Tuhan memberkati. Salam dari Sagata, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dan yang kedua, dari akun Olendus Tutorial. Shalom, kami dari Jemaat Advent Lahat Datu, Sabah, Malaysia. Bersyukur dan berterima kasih atas diskusi Sekolah Sahabat yang sangat membangun iman dan mempersiapkan perbincangan kelas Sekolah Sahabat pada hari Sabat ini. Tuhan memberkati. Dan yang terakhir dari Dwi Yulianti. Amin. Sekolah Sahabat menguatkan iman umat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Yang pertama ada dari Tulu Dusun Official Channel. Terima kasih diskusi Sekolah Sahabat yang sangat membantu untuk mendalami Alkitab. Dari Gereja Kampung Ranggalau, Kota Belut, Sabah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yang kedua, ada Beliher Sinaga dari Jemaat Maranatha Simalangkar, Medan. Semoga tetap Tuhan memberkati kita semua. Yang terakhir, ada Jamuel Dodong dari Sabah. Puji Tuhan, diskusi pelajaran Sekolah Sahabat yang mengena. Amin, puji Tuhan. Terima kasih teman-teman yang telah menuliskan komentar dan memberikan kesaksian bagaimana diskusi Sekolah Sahabat ini dapat membantu teman-teman semua di dalam pembelajaran baik secara pribadi, keluarga, dan juga di dalam jemaat ya. Pelajaran kita sudah sampai di hampir akhir dari pelajaran 1 triwulan ini, pelajaran 11 dengan judul Apakah Lagi Yang Dapat Aku Perbuat. Ini tentunya kalau kita berpikir adalah kata-kata dari Tuhan yang telah melakukan segala sesuatu, bahkan mengorbankan anaknya yang tunggal untuk mati menebus dosa manusia. Dikatakan ketika semua upaya kita untuk mendapatkan jawaban gagal, kita dapat memandang Yesus di kayu salib dan melihat di dalam Dia bahwa Allah dapat dipercaya, sekalipun banyak pertanyaan yang masih belum terjawab hingga saat ini.
Allah adalah kasih. Keseluruhan kitab suci menyatakan fakta ini. Kasih adalah inti dari siapa Allah itu, inti dari segala sesuatu yang kita percayai, dan harus menjadi inti dari segala sesuatu yang kita lakukan. Oleh karena itu, cara kita memahami kasih memengaruhi keseluruhan iman dan perbuatan kita. Namun apa sebenarnya kasih itu? Apakah kasih Allah hanya memberi, tetapi tidak pernah menerima? Apakah kasih ilahi itu murni pengorbanan diri? Atau mungkinkah Allah juga disenangkan oleh manusia? Apakah kasih Allah itu bersifat emosional? Apakah Allah benar-benar peduli terhadap manusia? Bisakah kasih Allah ditolak atau dihilangkan? Apakah Allah mengadakan hubungan saling mengasihi dengan makhluk ciptaan? Bagaimanakah kasih dan keadilan bisa jalan beriringan? Jika Allah adalah kasih, mengapa ada sangat banyak kejahatan dan penderitaan di dunia ini? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menyatakan kasih Allah yang digambarkan kitab suci jauh lebih besar daripada gagasan-gagasan yang dianggap sebagai kasih di dunia saat ini. Temukan tentang apa yang telah dan sedang dilakukan Allah untuk memulihkan kasih di setiap sudut dan celah alam semesta. Dalam pelajaran Sekolah Sabat, Kasih dan Keadilan Allah. Pelajaran ke-11 dengan judul Apakah lagi yang dapat aku perbuat? Ayat hafalannya terdapat di dalam Yohanes 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi, engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kita akan memulai diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Peter. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan yang indah Tuhan. Kami berkumpul saat ini untuk mendiskusi pelajaran firman Tuhan dalam Sekolah Sabat. Tuhan tolong bantu kami, hikmat akabudi, kepintaran dari sorga boleh menjadi bagian kami. Dan apapun yang kami diskusi hari ini, biarlah boleh tersebar luas dan kebenaran firman Tuhan ditegakkan di bumi ini. Dan nama Tuhan ditinggikan selalu. Terima kasih Bapak, berkati semua kami, Pak Pendeta, Bang Len, Kayola yang memimpin diskusi. Dan hamba-Mu, biar kami bisa berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. 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 Nah, kalau lihat dari judul kita ya, mungkin pertanyaan awal dulu bagi teman-teman yang sudah ada di studio, pernah nggak punya pengalaman sampai keluar gitu kata-kata atau keluar pikiran, apalagi yang dapat aku perbuat? Dari Peter dulu deh. Itu pengalaman singkat waktu ditugaskan ya, waktu pelayanan jadi TSPM di Papua itu. Kita berpikir dengan segala keterbatasan dan dana yang ada, kita berusaha untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jadi kayak bikin sekolah dari ada satu alun-alun desa gitu yang cuman pakai daun kelapa, pakai bambu. Kita coba manfaatkan itu. Terus kita nggak ada uang buat pengadaan buku-buku, kita coba cari akses ke pemerintah, lapor diri bahwa kami TSPM, jadi kerjasama dengan puskesmas untuk ambil obat-obat generik untuk bisa kasih ke masyarakat. Dari situ kita ke anggota jemaat punya kas baju di rumah kan, iya katanya ada badan baju nggak yang gak kepake, katanya banyak gitu, iya kumpulin gitu. Habis itu kita pikir apalagi ya, sembako gitu. Jadi kalau kami dikasih beras atau sembako beras bulog gitu, dikasih sekali 7 karung, tapi cuma habis dalam seminggu. Padahal cuma kami berdua, ternyata kami bagi-bagi. Terus kami pikir lagi, apalagi nih yang gitu bisa buat nih. Jadi itu ya, terus memikirkan untuk pelayanan apalagi yang bisa dibuat. Apalagi. Oke, kalau Bang Glenn? Saya 4 tahun yang lalu saya dikasih tanggung jawab untuk menjadi pengurus inti sekolah di gereja saya. Nah, sekolah itu beda sama bisnis di mana saya bekerja sebelumnya. Karena apa yang kita bikin sekarang ini baru kelihatan nanti tahun depan nih. Iya. Pas menerima. Jadi ada kita bikin sekarang tahun depan baru kita lihat. Jadi saya selalu berpikir apa yang lagi harus diperbuat. Jangan sampai momentum ini hilang, tahun depan ini tidak mendapatkan hasil yang baru. Dan itu memang berdoa, berpikir, diskusi untuk memikirkan apa lagi harus kita perbuat supaya ketika tahun ajaran mulai, kita memulainya dengan sesuatu yang jauh lebih bagus daripada apa yang kita mulai sekarang. Amin. Pendeta? Iya, pertanyaan ini kan
bagi mereka yang memang sudah berusaha semuanya tapi mentok gitu ya, apalagi sudah berusaha terbaik. Kalau saya pengalaman-pengalaman hebat yang dialami oleh Bro Peter dan Bang Glenn itu menguatkan juga ya. Kalau saya mau cari pengalaman seperti apa, kan saya belum melakukan hal yang baik. Secara sederhana mungkin seperti ini, saya suka olahraga, main bola gitu, Bang Glenn dan Peter juga mungkin suka yang main bola. Dan beberapa orang teman di Hope Channel juga main. Jadi kalau seorang penyerang itu, kan tugasnya cetak gol. Sudah main-main tapi gagal lewatin back hebat, setiap sundulan, sepakan nggak gol. Apalagi aku harus berbuat gitu. Itu kali nanti diganti. Terus kalau menjadi gelandang, sudah oper, sudah kasih bola yang bagus, apalagi saya harus berbuat, sudah berikan bola matang. Jadi mungkin secara sederhana mungkin pengalaman itu yang hampir selalu dihadapi karena itu praktis yang dilakukan, Yol. Oke, thank you, Pendeta. Memang ini adalah seruan ya. Kalau kita lihat seruan dari Tuhan, dan kita sudah belajar di banyak pelajaran sebelumnya bagaimana kasih Tuhan dan keadilan Tuhan itu sudah dinyatakan. Kita sudah melihat bahkan mengenai pertentangan kosmis yang masih akan kita bahas juga mungkin dalam pelajaran kali ini. Karena di judul hari Minggu pelajaran yang pertama itu adalah Kristus Sang Pemenang. Pelajaran kita memberikan beberapa referensi ayat-ayat di Alkitab bahwa iblis sebagai penipu seluruh dunia sejak permulaan, iblis adalah pemfitnah dan penuduh Allah dan umatnya di surga, dan penguasa yang merampas dunia ini. Jadi ada banyak ayat-ayat yang tertulis di dalam buku Sekolah Sahabat kita. Dan Kitab Suci juga mengajarkan bahwa Yesus adalah pemenang atas iblis dalam segala hal. Yesus datang ke dalam dunia untuk memberi kesaksian tentang kebenaran, lalu melalui salib Yesus secara luar biasa menunjukkan kebenaran dan kasih Allah yang sempurna, dan Yesus pada akhirnya akan menghancurkan kerajaan iblis yang tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dan kita bisa melihat juga memang di dalam pelajaran di dalam Alkitab ada nubuatan, istilahnya mungkin sering dikatakan sebagai nubuatan pertama di dalam Alkitab, yaitu Kejadian 3 ayat 15, di mana memang sudah dinubuatkan bahwa setan pada akhirnya akan kalah. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Nah, kalau memang pada akhirnya Kristus Sang Pemenang dan sudah dinubuatkan bahwa setan pada akhirnya akan kalah, lalu apa gunanya sebenarnya ada pertentangan kosmis ini gitu? Peter. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan Kayal ini mendasar dari kebenaran, moral, dan keadilan keilahian. Jadi kan kita udah tahu nanti akhir setan pasti kalah. Tapi kenapa sampai sekarang masih berlanjut pertentangannya? Allah sengaja membiarkan ini berlanjut supaya yang namanya power of choice itu bisa dilihat oleh manusia. Karena kalau dalam konteks keabsahan dan moral dan keadilan Allah, terus langsung Allah cut hari itu juga, langsung hancurkan, musnahkan iblis, berarti seolah-olah Allah itu bukan Allah yang kasih dan adil. Ini tidak bisa disandangkan kepada Allah. Dia bukan Allah yang kasih. Karena waktu begitu kejadian, pemerintah kan musnahkan semua, nggak boleh ada sisa. Jangan sampai mereka merusak bumi. Berarti Allah tidak bisa disebut kasih. Tapi Allah sengaja membiarkan itu dalam konteks power of choice, kita memilih, dan manusia melihat apa yang dibuat oleh setan dan apa yang dibuat oleh Tuhan. Disitulah pertentangan ini. Tapi Tuhan sudah berikan kesempatan lewat nubuatan dalam kitab suci. Dan kita sebagai umat yang percaya, kita punya contekan dari firman bahwa seburuk apapun dunia ini, sekeras apapun setan uji kita, setengah mati, sengsara apapun badan kita, diri kita untuk tahan terhadap cobaan dan ujian, kita pasti akan menang. Amin. Jadi itu alasannya kenapa Tuhan biarkan sengaja untuk biarlah dosa ini berkembang. Biar dia merajalela di dunia ini. Supaya kita manusia memilih. Setan punya perbuatan ujung-ujungnya penderitaan. Kita bisa pilih sendiri. Mau ikut Tuhan atau mau ikut setan. Kita bisa baca di dalam buku Yosua.
Waktu Yosua bangun pagi-pagi dan dia berkata kepada bangsa Israel, pilihlah kamu mau berbakti kepada Allah orang Amori atau kepada Allah bangsa Israel. Jadi itulah dalam konteks pertanyaan itu, Kak. Thank you. Oke. Menambahkan apa yang dikatakan Peter tadi, yang saya tambahkan adalah bahwa ini dibiarkan karena mau menunjukkan bahwa kayu salib. Jadi salib adalah puncak daripada pernyataan Allah, dan setan udah nggak bisa membantah lagi. Yohanes 3:16 katakan karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti pendeta katakan tadi, ini ada pertandingan futsal nih pendeta. 100-0 pendeta. Betul. 100-0. Tapi waktunya belum habis. Apakah pertandingannya bisa dihentikan? Tetap harus jalan. Tetap harus jalan sampai waktunya selesai. Tapi udah 100-0. Iya kan? Jadi setan menang enggak? Setan udah 0 itu. Tuhan itu 100. Boleh 1000, boleh 1 juta. Tapi waktunya belum selesai sehingga pertandingan itu masih dijalankan. Tapi kemenangan sudah pasti. Amin. Saya mau singgung itu malah sebagai ilustrasinya, jadi terbawa gitu. Jadi benar, memang Kejadian 3:15 memang sudah menceritakan ya. Bahkan di awal, ini kan awal, bahwa yang akhir itu pemenangnya adalah Tuhan. Tapi paling tidak ada 3 hal yang perlu kita lihat kenapa pertentangan kosmis ini harus berlangsung. Pertama, kemenangan Tuhan itu harus dibuktikan bahwa diraih dengan cara yang adil. Ya. Wah, menang, timnya menang. Oh, lihat aja cuplikan golnya, sudah. Oh enggak, saya harus lihat bagaimana proses itu terjadi. Ya. Kenapa pertentangan kosmis itu harus terjadi, bahkan sudah dikatakan terlebih dahulu siapa yang menang. Pertama, untuk membuktikan bahwa Tuhan bukan hanya bisa menang, tetapi cara dia menang itu tidak sesuai dengan anggapan orang yang lain, dalam hal ini setan. Mau membuktikan bahwa kemenangan dia itu diraih dengan cara yang adil. Kemudian yang kedua, kenapa pertentangan kosmis itu harus berlangsung juga, meskipun sudah dikatakan akhirnya pemenangnya adalah Tuhan, ini juga menjadi pembuktian kepada alam semesta. Malaikat yang mungkin sampai hari ini, dunia yang belum jatuh, yang tidak jatuh dalam dosa, masih meragukan mungkin ya. Mau membuktikan bahwa beginilah prosesnya loh. Terlihat siapa yang benar dan yang tidak. Yang ketiga, yang terakhir, untuk memberikan kepada kita kesempatan ya, pembuktian juga kepada kita. Oh, kemenangan Tuhan itu yang dia raih itu memang karena dia raih dengan cara yang penuh kasih dan keadilan, bukan karena semata-mata dia lebih berkuasa. Jadi perlu terjadi pertentangan kosmis itu. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Nah, tadi kita sudah lihat juga ya bahwa Alkitab menyatakan bahwa setan itu adalah penipu, setan itu adalah pemfitnah, penuduh Allah. Nah, kalau di zaman sekarang menurut Peter, cara setan itu seperti apa sih? Apakah masih ada tipuan-tipuan itu dan bagaimana agar kita tidak tertipu? Kalau dari saya, zaman sekarang tipuan itu sudah nggak ada, Kak. Karena manusia sekarang sudah sangat pintar dan cerdas. Jadi dia tidak mudah ditipu. Tapi dia dimanipulasi. Jadi abu-abu. Kalau tipuan kan salah atau ini bohong atau spesifik banget bisa kejelasan. Tapi kalau dimanipulasi, dibikin abu-abu, kita tadi terkecoh. Akhirnya jadi perdebatan. Aku kasih contoh kayak di kalangan orang muda yang sering kumpul bareng aku di pelayan tuh, di beberapa, kami sering berdebat soal musik. Jadi itu salah satu tipuan saya kayak gereja, oh harus musiknya gini, harus musiknya gini. Tapi aku berdebat, apa bedanya kalian memperdebatkan musik dengan make up dan tata cara kita dalam gereja? Itu kan hal-hal yang sebenarnya setan membuat kita sibuk untuk memperdebatkan hal-hal yang nggak perlu. Jadi kalau menurutku pribadi, kalau tipuan itu mungkin, apalagi kita tinggal di Jakarta ya kan, tahu sendiri betapa banyak modus dan penipuan di kota ini. Kota-kota besar lah intinya. Jadi orang tuh udah was-was gitu, udah tahu. Tapi kalau macam dibikin manipulasi dan kayak dibikin abu-abu gitu, kita justru malah kabur. Dan kita nggak bisa bedain, ini benar apa enggak ya? Ini salah apa enggak ya? Gitu sih Kak. Jadi cara kerja setan sekarang lebih ke licik. Dia cerdik. Jadi dari dulu sih gitu ya. Dia buat pemikiran kita sampai seolah-olah kita nggak bisa bedain ini benar apa salah. Gitu. Emosi sekali ya cerita tentang iblis ya. Kayak udah kenal dekat. Bang Glenn. Banyak hal yang membuat kita tertipu. Kita di 1 Petrus 5:8 katakan,
setan itu seperti singa yang Singa. menggaung-gaung. Jadi dia Iya. tinggal mau cari. Nah, selain yang dikatakan oleh Peter tadi benar, ada lagi yang lain adalah kekhawatiran, lalu merasa tidak layak, putus asa, dan akhirnya gantinya kita memandang kepada Tuhan, kita memandang kepada masalah kita, dan akhirnya masalah kita lebih besar pada Tuhan. Ya, problem kita lebih besar pada Tuhan, akhirnya kita merasa tidak layak bagi Tuhan. Jadi setan menggunakan masalah-masalah yang kita hadapi untuk mengalihkan pandangan kita daripada Tuhan. Oke. Benar. Ya, selama setan itu masih ada, jadi dia masih diberikan kesempatan untuk menipu. Karena Wahyu pasal 12 ayat 9, Matius pasal berapa lagi tadi ya, 4 ayat 3, itu kan cerita tentang iblis ini sudah penipu ya, sejak mulanya. Jadi selama dia ada, belum dibinasakan ya, dia belum berakhir, walaupun kita sudah tahu dia akan kalah pada akhirnya, penipuan itu masih berlangsung. Cara yang dilakukannya sama seperti yang dikatakan Bro Peter dan Bang Glenn, dia memutarbalikkan. Kita bisa tertipu, sesuatu hal yang benar kita bisa anggap itu tidak benar. Dan orang kalau sudah menolak, mengeraskan hati, kebenaran itu jadi tidak benar kepada diri orang yang sudah mengeraskan hati. Sasaran iblis adalah, iblis setan ini kepada kita adalah membuat kita jadi keras hati untuk menerima kebenaran. Iya. Sekali kita sudah menolak kebenaran, akan terus-menerus. Jadi hati-hati dengan cara dia bermain. Makanya Rasul Paulus katakan, peganglah yang benar, ujilah segala sesuatu. Pegang dulu kebenaran. Dan apa yang dialami kesaksian Bro Peter, sampai emosi. Tadi cerita-cerita tentang dia, memang emosi orang kalau gondok kalau ngomongin dia ya. Iya. Dia masih bekerja sampai sekarang. Termasuk dalam hal pikiran. Kebenaran jadi samar-samar. Kan orang kita sekarang ini bingung mana yang benar dan mana yang jahat. Iya. Makanya Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaruan budimu, jangan jadi seperti dunia, supaya kamu bisa tahu mana yang berkenan, mana yang menjadi kehendak Allah. Hanya lewat pembaruan budi orang bisa jadi lebih baik. Bagaimana pembaruan budi? Menolak yang jahat. Iya. Oke. Nah, kita tahu juga bahwa pada akhirnya Kristus akan menjadi pemenang gitu ya. Kristus bahkan sudah menang di kayu salib, Kristus sudah menang di padang gurun, Kristus sudah menang di surga waktu ada peperangan di surga itu. Tapi gimana caranya biar kita dalam pilihan kita sehari-hari kita memilih yang benar sampai memastikan berada di pihak yang menang juga, Pendeta? 2 Petrus pasal 3 ayat 9 ya, kalau ayat ini mungkin bisa membantu kita. 2 Petrus pasal 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Meskipun salib sudah menunjukkan kemenangan Allah atas setan, tetapi pertentangan besar itu harus terjadi. Kenapa? Karena masih ada waktu yang diberikan kepada kita untuk memilih. Itu yang tadi Yola punya pertanyaan. Sederhana. Kalau kita berpegang kepada kebenaran Alkitab dan mengetahui bahwa yang akhirnya menangnya itu adalah Tuhan, kenapa kita memilih yang lain? Iya. Secara sederhana, sudah jelas. Kalau kecuali ada saudara-saudara yang menolak kebenaran Alkitab ya. Oke, kami tidak membicarakan itu. Sederhana. Kejadian 3:15 mengatakan yang akhir yang menang adalah Allah itu sendiri, Tuhan dengan pengikut-pengikutnya. Wahyu pasal 12 ayat 7-9 juga kan, gambaran dari peperangan pertama itu. Kalau kita sudah tahu yang menang adalah Tuhan, kita pergi kepada pihak yang menang lah pada akhirnya. Itulah indahnya Alkitab. Menceritakan persoalan, bagaimana itu terjadi, solusi, dan bagaimana itu diakhiri. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta, terima kasih teman-teman. Jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Dalam pembahasan sebelumnya kita sudah belajar bahwa memang diperlukan waktu bagi pertentangan ini agar dapat disaksikan oleh semua, baik itu penghuni surga dan penghuni alam semesta,
yang dapat menyatakan karakter Allah yang adalah kasih dan adalah adil. Dan kita tahu bahwa pertunjukan kebenaran dan kasih Allah dalam pertentangan kosmis begitu penting. Karena ini membuktikan kepada malaikat-malaikat yang tidak jatuh dan di hadapan semesta alam akan karakter Allah dan karakter setan. Namun pertanyaannya adalah, apalagi yang perlu dibuktikan mulai dari salib hingga saat ini? Kenapa iblis dan kerajaannya tidak segera dibinasakan setelah salib? Kalau tadi di awal kita sudah bahas ya bahwa perlu waktu, betul. Tapi setelah salib, pelajaran hari Senin kita menyatakan bahwa setelah salib, setan melihat bahwa sasarannya sudah dirusakkan. Cara kerjanya dipaparkan di hadapan malaikat-malaikat yang tidak jatuh dan di hadapan semesta alam. Ia telah menyatakan dirinya sebagai pembunuh. Oleh menumpahkan darah anak Allah, ia telah mencabut dirinya sendiri dari simpati makhluk-makhluk surga. Tapi setelah salib apalagi gitu, Peter? Yang perlu kita lakukan nggak? Ya. Mungkin Injil harus dikabarkan lebih giat lagi. Jadi waktu proses salib, cara setan sudah dibukakan di hadapan malaikat-malaikat yang tidak jatuh, dan semua orang ibaratnya kedoknya terbuka. Jadi dia marah kan. Nah, salib udah berlalu. Sekarang apa yang kita lakukan? Ya kita harus buka kedok setan lagi dengan cara pekabaran Injil. Salah satu contohnya yang kita lakukan hari ini adalah diskusi sekolah sahabat, supaya Injil yang ada dalam sekolah sahabat ini dia bisa tersebar luas di seluruh dunia ini, supaya orang-orang tahu kedok setan itu. Nah, makanya janji Tuhan dalam nubuatan yang nanti kita akan menang itu bukan cuman segelintir orang Kristen yang percaya kepada Tuhan yang tahu, tapi seluruh orang yang nggak percaya Kristus juga dia mengenal dan tahu kan guys. Itu yang mungkin kita akan terus lakukan supaya Injil ini bisa tersebar luas. Oke. Untuk menyatakan siapa sesungguhnya setan dan akibat dari dosa itu sebenarnya mengerikan. Ya kan? Jadi tidak akan ada satu makhluk di alam semesta ini yang mengatakan bahwa Allah itu tidak kasih, karena sudah mereka lihat bagaimana dosa dan akibatnya itu sangat mengerikan. Kemudian yang kedua juga kita tahu bahwa ada proses penghakiman yang saat ini sedang berlangsung. Jadi penghakiman itu masih perlu dijalankan. Dan yang terakhir adalah ini, seperti Tuhan katakan ada lalang dan perumpamaan. Ya, kita sudah pelajari itu di sebelumnya. Iya, sahabat lalu ya. Bahwa dibuktikan ini gandum, ini lalang, dan itu butuh waktu. Oke. Ya, kalau kita menyadari dengan tepat bahwa kita hidup di masa penghakiman. Saya mau pakai ilustrasi orang yang sedang duduk di court ya, di ruang pengadilan. Saya pernah nonton satu pengadilan oleh pengadilan, dan yang hadir itu dia hanya saksi. Seorang pembesar di satu negara, satu negeri. Ketika dia duduk, dia kuliah besar di luar negeri, dan ketika dia pulang dia tersandung dan dia diminta untuk jadi saksi. Ketika dia duduk masuk di ruang pengadilan itu, apa yang dia lakukan? Dia duduk dengan gaya Eropanya sambil mengangkat satu kaki ke kaki yang lain, ongkak-ongkak kaki gitu. Dia langsung ditegur. Harus sopan, bertingkah benar di ruang pengadilan, karena ini ruang terhormat, kamu sedang dinilai. Statusmu saksi sekarang ini, tapi ke depan bisa jadi kalau kekeliruan dari kesaksianmu bisa naik statusnya, tersangka ataupun yang lain. Nah, apa yang saya mau ambil dari gambaran ini? Cosmic konflik itu atau pertentangan kosmis itu harus dimengerti bahwa ada dalam konteks pengadilan, penghakiman. Kalau kita sedang ada di dalam pengadilan, kita mau menarik perhatiannya Tuhan, hakim, kita harus hidup dengan lebih baik, sama seperti orang tadi. Menurut aturan pengadilan. Beberapa waktu yang lalu ada yang ramai kan, ketika selesai proses pengadilan ada satu penasihat hukum yang naik di atas meja itu kan ramai. Itu panjang ceritanya. Jadi kita hidup saat ini harus tahu bahwa ada di dalam penghakiman. Seseorang yang tahu dia sedang ada dalam penghakiman, dia akan hidup dengan sopan di hadapan hakim. Bukan berarti untuk mendapatkan keselamatan ataupun hasil yang baik, justru karena hakim itu sudah melakukan yang terbaik. Tuhan, kita menurut dia dengan baik. Konteksnya.
Oke, baik, terima kasih untuk penjelasannya Pak Pendeta. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita di hari Selasa. Ini menarik sekali, ada ayat dari Yesaya 5 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan ya. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Mungkin ini sebuah perumpamaan ya. Apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita ini, Bang Glenn? Oke, jadi kalau kita lihat cerita ini, Tuhan sudah bikin semua sama seperti tadi kan. Dia mencangkul, lalu batu-batu dibuang, ditanam pohon anggur pilihan, bukan hanya asal pohon anggur. Ya. Dia dirikan menara penjaga, menggali lubang untuk memeras anggur. Jadi Tuhan sudah siapkan segala sesuatu. Tentunya kalau dalam konteks sekarang, ini sudah investasi gede-gedean nih. Ya. Dan pertanyaan sederhana, setelah orang investasi apa yang diharapkan? Hasil. Ya. Tapi ketika investasinya bodong, Betul. jadi sebenarnya Tuhan lagi bilang, wah investasi saya bodong nih. Saya sudah lakukan segala sesuatu, investasi besar-besaran, lakukan yang terbaik, tapi tidak mendapatkan apa yang saya dapatkan. Oke. Ada tambahan, Peter? Ya, mungkin menambahkan sedikit dari yang Bang Glenn sampaikan saya, ya rasa kekecewa itu pasti ada gitu. Karena Tuhan sudah lakukan semuanya. Bayangkan dia Tuhan. Tapi dia mempersiapkan semuanya. Bahkan ayatnya cukup jelas. Semuanya di bibit yang ditanam juga pohon anggur yang sangat baik gitu. Apa yang salah dengan pohon ini gitu? Bibitnya bagus, kok buahnya jadi nggak bagus gitu. Itu mungkin menggambarkan kita mungkin yang dilahirkan dalam firman, dibesarkan dalam kebenaran, tapi mungkin buah-buah kita kurang sesuai dengan firman Tuhan. Oke, bahkan di pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan buahnya busuk ya. Iya. Buah yang busuk gitu. Bukan cuman asam tapi busuk gitu. Pendeta? Wajar kalau Tuhan kecewa di sini. Iya. Ekspresi yang dikatakan kalau mengatakan ada bunyinya kan, kalau ketika belajar Alkitab ada katanya itu kata atau kalimat di dalam Alkitab itu ada voice-nya. Oke. Ini tidak dengan mengekspresikan Tuhan dengan apalagi harus aku perbuat, enggak, itu dengan ekspresi kecewa, ekspresi berduka. Ini sama dengan ungkapan ini ketika Tuhan digambarkan dalam Kejadian pasal 6 ketika dia melihat kejahatan umat manusia. Kemudian di dalam 1 Samuel pasal 6 anaknya Daud itu yang dia menjadi raja, saya lupa namanya itu. Mengapa kamu melakukan itu? Sama seperti Abang Glenn ketika melihat anak melakukan sesuatu yang tidak diharapkan. Marah ada, tetapi ungkapan perasaan itu lebih kepada perasaan duka. Jadi wajar ketika saya sudah melakukan, saya sudah menyekolahkan, sudah mendidik dengan benar di rumah. Tapi kenapa kamu masih melakukan ini? Wajar ketika Tuhan mengekspresikan itu dan di dalam bentuk nyanyian. Ini kan nyanyian. Iya. Ini salah satu nyanyian galaunya Tuhan yang ada di dalam Bible, yang ada di dalam Alkitab. Yang membuat Tuhan galau sampai dia mengungkapkan perasaannya kepada Yesaya adalah keengganan Yerusalem ataupun anak-anaknya untuk berbalik dan bertobat. Itu membuat Tuhan tidak senang. Makanya Lukas bilang kalau ada satu orang berbalik, seluruh dunia, satu surga bersukacita. Yang membuat sukacita itu adalah ketika orang berbalik. Iya. Satu aja buah anggur, hasilnya bagus. Itu akan menyenangkan. Ini sama seperti Nuh. Gambaran Nuh. Saya menggambarkan perasaan Tuhan di dalam Yesaya pasal 5 dengan Kejadian pasal 6. Tuhan lihat nggak ada yang beres. Semua sudah melakukan kejahatan. Tapi Nuh satu-satunya. Nuh berkenan di hadapan Tuhan itu, kata berkenan itu sama seperti perhiasan. Kata berkenan itu perhiasan.
ornamen yang mencolok di semua yang jelek. Di ruangan yang gelap, kita bisa lihat berlian atau apa itu yang menyala. Ruangan yang gelap itu, tapi ketika ada permata yang berharga, itu membuat keburukan, kejelekan ruangan itu tertutupi dengan adanya berlian itu. Itu gambaran Tuhan, gambaran sebelum air bah. Semua buruk, tapi hanya Nuh yang membuat Tuhan terkesan. Sama juga dengan ini sebenarnya. Ada aja dahan atau ranting pohon anggur yang berbuah manis, itu akan menyenangkan, tapi rupa-rupanya tidak ada. Oke. Kalau ini kan lebih menggambarkan betapa orang-orang pada saat itu dalam kekerasan hatinya ya. Tuhan telah berikan segala sesuatu, Tuhan sudah lakukan segala sesuatu untuk mereka, tapi hasilnya tetap anggur yang asam. Nah, kalau misalnya ini diaplikasikanlah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya kita sebagai anggur, kalau di dalam perumpamaan ini seperti tidak ada andil apapun gitu, dia untuk menjadi anggur yang asam atau anggur yang baik gitu. Tapi tentunya kita punya bagian kan untuk bisa memilih mau jadi anggur yang baik. Apa yang bisa kita lakukan, Peter? Bagus. Menuruti firman Tuhan kan. Ada ciri-ciri umat Tuhan tuh kayak, aku paling senang lagu anak-anak. Kenapa dibilang lagu anak-anak? Karena anak-anak itu kan sifatnya masih positif. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu adalah ciri-ciri dan sifat anggur yang baik. Kalau salah satunya nggak ada, anggur itu bisa jadi asam. Kalau dikurang lagi 2 atau 3, hilang, bisa-bisa dia busuk gitu. Jadi kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri, itu adalah ciri-ciri anggur atau orang yang mengikuti firman Tuhan yang berbuah yang baik. Tapi kalau dia kasih kurang salah satu dari karakter itu, pasti hasilnya akan berkurang dan udah pasti asam atau busuk. Ini yang Yesus kasih nasihat kepada kita terdapat dalam buku Yohanes pasal 5, ya kan? Saya baca ayat keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi poin pertama adalah kita harus tinggal sama pokok anggur. Ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi tinggal dalam Yesus. Prakteknya kita punya komunikasi yang erat dengan Tuhan. Kita spend time, punya personal time, baca Alkitab, berdoa, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan lakukan sehingga kita berbuah di dalam Tuhan. Nata? Ya, saya terkesan dengan Yohanes 15 tadi ya, tinggal dalam Tuhan, berbuah. Sama seperti Saudara Peter katakan. Yesaya pasal 5 dari ayat 4 tadi kan kita sudah lihat kekecewaannya. Kemudian respon Tuhan ayat 5 dan seterusnya. Dia akan menebang dan akan ditinggalkan. Apa maknanya ini? Yesaya pasal 5 ayat 5 dan seterusnya. Penghakiman. Kalau kita tidak berbuah, ingat ada penghakiman. Pengkhotbah pasal 12 ayat yang terakhir, ayat 14 katakan, ketahuilah bahwa Tuhan akan membawa segala sesuatu itu di pengadilan, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Jadi konteks ataupun semangat kita melakukan kebaikan itu bukan takut dihukum. Nah, kita sudah tahu Tuhan akan menjadi pemenang. Dan kita hidup di dalam waktu penghakiman. Jadi ingat itu. Ingat kita ada dalam masa penghakiman. Dan sudah tahu akhir dari penghakiman ini adalah Tuhan yang menang. Kalau kita melupakan proses ini, kita akan kehilangan kehidupan yang kekal. Oke, terima kasih Pendeta. Di pelajaran selanjutnya kita akan melihat perumpamaan lain ya, yang Yesus katakan mengenai kebun anggur juga. Mungkin saya akan bacakan dulu di dalam Matius 21 ayat 33, cukup panjang, satu perikop 33 sampai 41. Tapi kita tahu bahwa di sini ada cerita tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan deskripsi awalnya ini mirip sekali dengan yang di Yesaya ya.
membuka kebun anggur, menanam pagar sekeliling, menggali lubang tempat memeras anggur, mendirikan menara jaga dalam kebun itu. Nah, bedanya di sini ia kemudian menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap untuk menerima hasil. Wajar dong kan, pemilik kebun kasih menyewakan kepada penggarap, lalu waktu sudah mau tiba musim petik, dikirimlah orang untuk mengambil hasil itu gitu ya. Yang pastinya aku mikirnya ya kalau sewa berarti ada transaksinya, tapi nggak mungkin orang yang menyewa itu nggak dapat apa-apa gitu. Menariknya, penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, memukul seorang, membunuh yang lain, melempari yang lain juga dengan batu. Itu pertama. Lalu Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya yang dilakukan oleh tuan tanah ini adalah menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Ayat 38. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya, melemparkannya keluar kebun anggur, lalu membunuhnya. Ayat 40, maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya kepada penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Apa yang bisa kita pelajari dari perumpamaan ini? Kita akan ikuti setelah yang satu ini. Apa yang dapat kita pelajari dari perumpamaan tentang penggarap-penggarap anggur, Peter? Perumpamaan ini menggambarkan tentang kondisi bangsa Israel. Terutama yang pegang andil dalam bangsa itu adalah pemuka-pemuka agama. Karena nggak semua orang Israel itu bunuh Yesus. Yang pemeran utama itu adalah tokoh-tokoh pembesar agama. Kayak imam-imam, ahli Taurat. Jadi kurang lebih perumpamaan ini menggambarkan gitu. Jadi kita lah jangan jadi buah anggur yang busuk lagi gitu. Kita harus jadi buah-buah seperti yang dimaksud dalam Galatia 5 ayat 22. Itu dari itu. Ini menggambarkan sejarah bangsa Israel bahwa seringkali mereka menolak utusan-utusan Tuhan. Iya. Sekarang ini kita pikir jadi nabi menyenangkan. Tunggu dulu. Iya. Benar pendeta? Betul. Ada yang digergaji, Betul. dimasukin dalam sumur dan seterusnya. Jadi yang mau dikatakan itu sudah satu, ada bahaya menolak Tuhan dan utusan Tuhan. Itu ada bahaya. Kemudian yang kedua adalah bahwa apapun tindakan kita ada konsekuensinya. Kembali kita dibicara tentang pengadilan. Kalau kita baca tadi di ayat 31, ayat 40. Apakah yang akan dilakukan dengan penggarap-penggarap itu? Jadi ada konsekuensi daripada tindakan-tindakan mereka. Jadi dua hal yang Yesus mewajarkan dari point of view saya adalah bahwa pertama, ada bahaya menolak untuk Tuhan dan utusannya, dan kedua, apapun tindakan kita ada konsekuensinya. Iya. Buah terbaik dari yang diharapkan Tuhan dari umatnya itu adalah pertobatan. Yes. Itu buah yang terbaik dulu. Nggak usah pikir yang lain-lain dulu. Iya. Mau menunjukkan hal-hal yang dikagumi dunia, gampang kita bisa melakukan itu. Tapi tidak bisa jadi lakukan itu tanpa ada pertobatan. Itu buah yang diminta Tuhan dari setiap orang yang percaya kepadanya itu adalah pertobatan. Inilah yang menjadi kegagalan kebun anggur. Ya kan dia melakukan kembali apa yang dikatakan Yesaya pasal 5. Yang bahkan yang tidak dikatakan Yesaya pasal 5 diceritakan di sini, apa yang miss di Yesaya pasal 5. Ini loh akibatnya. Tapi kalau ada pertobatan, itu akan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Tragis sekali yang dilakukan oleh orang Israel ini. Matius 23 ayat 37 sampai 40 kalau tidak keliru, ketika sebelum Yesus menceritakan Matius pasal 24, akhir zaman, Yerusalem, Yerusalem, berulang kali aku mengumpulkan engkau seperti seekor induk ayam, tapi berulang kali itu juga kamu menolak, bahkan membunuh para nabi. Ini
Bahayanya ketika menolak. Pertobatan yang kita butuhkan bukanlah kehidupan luar yang terlihat, tetapi pertobatan itulah yang dibutuhkan Tuhan sebagai buah. Buah yang terbaik adalah pertobatan yang sungguh. Amin. Amin. Ini benar-benar menubuatkan ya, seperti bangsa Israel itu adalah pilihan. Kamu penggarap pilihan. Tapi kalau misalnya kamu terus-terus melakukan membunuh hamba-hamba, bahkan anak dari tuan tanah itu aku akan mengambil dan memberikan kepada penggarap yang lain. Yang sekarang ya kita menjadi orang-orang Israel secara rohani. Dan kita juga melihat di sini dari judul kita, apalagi yang dapat aku lakukan. Tuan tanah atau Tuhan Allah itu sendiri telah memberikan anaknya. Telah memberikan anaknya untuk bukan hanya hidup tetapi juga mati gitu. Dan salib itulah yang memberikan kemenangan. Nah sekarang apa sih, kita pasti masing-masing pribadi punya makna salib bagi kita. Dan bagaimana caranya agar kita lebih merasakan lebih dalam lagi, lebih menghargai lagi akan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita, Peter? Oh, dalam banget pertanyaannya, Kak. Jadi, kalau yang aku lakukan pertama, ya bersyukur ya, Kak ya. Karena ada beberapa orang yang hidupnya tuh dipenuhi dengan kesusahan gitu. Karena dia mungkin gak bersyukur gitu. Kan dia bisa bangun pagi aja itu udah puji Tuhan banget gitu. Ada orang yang, ada satu cerita Kak, dia dikasih 2 pertanyaan. Kalau kamu dikasih duit 1 M, apa yang akan kamu lakukan? Wah, aku akan berterima kasih dan sujud-sujud banget sama orang itu. Terima kasih banget yang kasih itu. Tapi, ada tapinya. Kamu dikasih duit 1 M, tapi besok pagi kamu gak mau. Gak jadi kalau gitu. Gak jadi. Pertanyaan kedua, kalau kamu bangun pagi, ya, kalau kamu dikasih duit 1 M tapi kamu gak bangun pagi, kamu gak mau. Kamu gak berterima kasih sama Tuhan yang sudah kasih kamu segalanya, tapi tiap pagi kamu gak pernah berterima kasih gitu. Jadi mungkin yang aku lakukan ucapan syukur dulu ya Kak. Karena ada juga teman-teman yang bilang, aku kadang mau berdoa tapi bingung mau doa apa. Aku suka bilang, minta terima kasih dan ucap syukur sama Tuhan aja itu udah doa yang paling panjang sih Kak. Amen. Salib itu adalah pemberian terbesar Tuhan. Karena dia memberikan dirinya sendiri sebagai harga. Dan tidak ada yang lebih besar daripada itu. Yeah. Lalu bagaimana saya merespon dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Respon yang saya berikan adalah hidup tadi seperti Peter katakan, hidup dalam rasa syukur dan hidup selaras dengan Tuhan. Dan hidup dan selaras Tuhan itu memang tantangan terbesar bagi kita untuk hidup di dunia ini. Karena ada banyak hal yang mendistrak kita daripada Tuhan. Jadi mari kita memahami bahwa salib adalah pemberian terbesar Tuhan dan mari kita merespon dengan benar apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Amin. Ya betul. Saya senang menghargai salib. Jadi untuk menghargai salib kita perlu mengenal lebih dalam tentang kasih Allah dan mengingat pengorbanannya yang luar biasa itu. Bagaimana caranya? Ya ketika kita menyadari betapa besar kasih Tuhan kepada kita, hati kita akan terdorong sebenarnya. Hati kita akan terdorong untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi kita lihat salib, menghargai salib, bagaimana caranya mengenal kasih Tuhan. Ketika kita sudah mengenal kasih Tuhan, kita akan didorong dari dalam untuk melakukan yang benar. Jadi melakukan penurutan kepada Tuhan itu bukan karena sesuatu yang negatif, dorongan negatif, tapi karena kita sudah mengenal kasih Allah yang dibuktikan di salib. Amin. Oke. Pelajaran kita di hari Kamis, pada akhirnya nama Allah dibersihkan dalam segala hal. Melalui karya Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam rencana penebusan, kebenaran dan kasih Allah yang sempurna diwujudkan tanpa keraguan. Kita sudah melihat bagaimana fitnahan dari setan akan karakter Allah sudah nyata di kayu salib, dan sepanjang
zaman sudah semakin terlihat gitu. Dan pada akhirnya semua mulut akan mengakui, semua lutut akan bertelut gitu. Dan mengakui bahwa Allah adalah Allah yang kasih dan Allah yang adil. Apa sih sebenarnya di zaman sekarang mungkin karakter Allah yang sering disalah mengerti oleh manusia? Jadi kebanyakan tuh ada dua ekstrim. Oke. Ekstrim pertama adalah Allah kasih, Ya. tapi tidak bicara tentang keadilan. Ya. Ekstrim yang lain ada Allah ini adil, kasihnya ketinggalan. Ya. Iya. Kalau kita memilih Allah kasih tanpa kita pikirkan bahwa seperti mata koin ada keadilan, maka kita akan hidup sembarangan. Dan akhirnya hidup kita ini bukan hidup yang Tuhan inginkan bagi kita. Di sisi lain, ketika kita hidup Allah yang kejam dan lupa kasihnya, maka hidup kita akan stres. Ya. Aduh, ini saya berdosa, ini bagaimana, hidup kita akan stres. Dan Tuhan mau bahwa kita sadar bahwa Allah itu kasih, tapi pada saat yang sama adalah Allah yang adil. Sehingga kita hidup dalam kekudusan, tetapi bukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan kita percaya Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan kalau kita sampai berdosa, ada Allah yang akan mengampuni kita dan menolong kita untuk bangun dari keterpurukan kita. Amin. Amin. Pendeta. Ya, salah paham tentang karakternya Tuhan itu bisa menuntun kita takut dalam konotasi negatif yang jelek kepada Tuhan. Makanya ketika kita sudah pergi kepada Tuhan dengan mengerti karakternya, keadilannya, kasihnya, kita akan dengan rasa hormat pergi kepada dia. Tidak ada perasaan takut dalam artian negatif, tapi hormat ya. Jadi jika kita memahami bahwa Allah adalah penuh kasih, adil tadi yang Bang Lin katakan, maka hubungan kita dengannya akan mesra, akan dekat, penuh dengan pengharapan. Walaupun Tuhan saya ini, ya dia adil, sepertinya harus keadilan itu kan menuntut konsekuensi dari orang yang melanggar. Tapi jangan lupakan dia adalah kasih, dia akan memberikan jalan keluar. Jadi pahami, kita perlu memahami karakternya Tuhan. Ketika kita salah mengerti karakter Tuhan, kita akan salah, kita akan salah untuk pergi kepada Tuhan. Salah paham, salah jalan. Amin. Oke. Kembali lagi saya mau membacakan ya, di dalam pelajaran kita hari Kamis dikatakan pada akhirnya ketika semua kitab dibuka, kita akan melihat bukti bahwa Allah itu adil dan benar secara sempurna. Allah akan membuktikan dirinya sendiri di hadapan semua makhluk ciptaan yang cerdas. Ketika kita memeriksa kembali catatan tersebut dan melihat sendiri mengapa Allah bertindak demikian, dan bahwa semua penghakiman Allah selalu benar dan penuh kasih sayang. Siapa di antara kita tidak memiliki banyak pertanyaan yang perlu dijawab? Sebelum semuanya selesai, kita akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Banyak hal yang kita tidak mengerti, kita sudah pelajari itu di pelajaran lalu ya. Dan mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya hanya bisa dijawab di dalam kerajaan surga. Ketika kita memeriksa kitab-kitab, ketika kitab-kitab dibuka, ketika kita memeriksa catatan-catatan dan mengapa Tuhan tidak menjawab doa saya yang ini, atau Tuhan kenapa kasih saya cobaan yang ini, kita akan bisa melihat dengan pikiran yang mengerti bahwa pada akhirnya Allah itu adil dan benar secara sempurna. Untuk akhir dari pelajaran kita, masing-masing boleh memberikan kesimpulan apa yang telah dipelajari dan apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman yang menyaksikan. Peter. Kalau dari aku, pertama, seringkali kita memperlakukan Tuhan itu sikap kita memperlakukan, kalau tadi pendeta bahas memahami karakter Allah, tapi kayaknya ada yang salah dengan karakter kita, bukan Allah. Allah nggak bisa diintervensi. Jadi seringkali cara kita memperlakukan Tuhan dan kita salah persepsi dengan Tuhan itu karena kita memperlakukan Allah itu, Tuhan itu sekretaris dan kita bos. Jadi dalam konteks ini itulah yang membuat kita jadi frustasi dan mengarah bahwa Tuhan itu, karena tadi yang Bang Linda jelasin, ada dua ekstrim yang kasih. Dan jadi karena kita pikir Allah itu kasih, maha murah, maha pemberi, maha segala macam. Jadi ya kita memposisikan diri bos, ya Tuhan saya mau ini, harus ada gitu. Cara didik Tuhan nggak seperti gitu kan. Tuhan mau biar kita dewasa gitu. Kayak beberapa teman yang,
ya kita serahkan semua kepada Tuhan. Kalau aku jadi Tuhan, enak kali kau. Terus kau ngapain? Kau kerja dulu gitu. Kerja dulu. Itu ya ada istilah yang doakan apa yang kamu kerjakan apa yang kamu doakan. Jadi porsinya harus sama. Berdoa 100%, kerja 100%, motivasi 100%, tekun 100%, doa juga 100%. Nah, di situ baru campur tangan Tuhan itu berjalan. Yang bikin kita kadang kecewa, ya karena Tuhan kita makasih, maha pemberi, jadi minta aja sudah. Nanti Tuhan kerjakan. Itu duduk aja gitu. Akhirnya kecewa. Itulah kesimpulan dari pelajaran ini, maksudnya Tuhan juga mau kita anak-anaknya untuk membuat rencana, buat rancangan yang matang dan supaya kita nggak kecewa. Yang terakhir, hidup dalam Tuhan, berpegang teguh pada kebenaran, rajin berdoa, dan nilai-nilai firman Tuhan pegang teguh. Itu Kak. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan itu lebih tahu dari kita. Dalam Yesaya 55 ayat 8-9 katakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Seringkali kita memaksa untuk tahu, baru kita percaya. Saya beri contoh untuk kita hidup di dunia modern ini. Siapa yang tahu cara kerja ini? Bagaimana saya ngomong, masuk ke sini, lalu jadi apa, lalu kemana, tiba-tiba sampai ke HP pendeta, lalu pendeta bisa dengar suara saya. Saya percaya pemirsa hampir 99% tidak mengerti proses ini, tapi kita tetap pakai karena kita tahu. Jadi dengan Tuhan juga gitu, banyak hal yang kita tidak mengerti, tapi mari kita percaya bahwa Tuhan itu jauh lebih besar, jauh lebih hebat. Dan yang kita sudah ulang-ulangi di pelajaran kita adalah bahwa Tuhan sudah berikan segala sesuatu kepada kita. Lalu kedua adalah apa respon kita? Respon kita bisa kita lihat dalam Ibrani pasal 11. Ada apa namanya? Pahlawan iman. Menariknya Tuhan, kalau kita baca pahlawan iman itu, ya memang mereka beriman, tapi mereka juga nggak tahu ujungnya gimana, ya kan? Abraham disuruh pergi. Kemana Tuhan? Ya pergi aja, nanti saya kasih tahu. Bahkan saya lupa di ayat berapa, katakan mereka mati tanpa, bagaimana katakan melihat apa yang dijanjikan. Tapi mereka memilih untuk tetap percaya. Jadi mari kita percaya pada Tuhan bahwa Tuhan sudah berikan yang terbaik kepada kita. Bahkan yang terbaik adalah Dia berikan anak yang mati bagi kita. Dan bagian kita adalah percaya kepada Dia dan hidup oleh iman. Amin. Ya, Tuhan itu sudah melakukan banyak hal gitu. Kalau sampai Dia mengatakan apalagi yang aku harus perbuat, itu sudah sangat kebangetan ya. Sudah sangat kebangetan. Saya ingat seorang komentator Alkitab, dia bahkan buat komentar Alkitab, J.B. Phillips, makanya ada Phillips Bible Commentary. Dia buat buku, nama buku itu Your God is Too Small. Dia mau kritik orang Kristen dalam artian memandang Tuhan itu, kita mengecilkan Tuhan. Di dalam buku itu digambarkan begini, Tuhan itu, pertama ada yang menganggap Tuhan itu sebagai cosmic Santa Claus. Ya, Santa Claus, ya semua yang diminta harus diberikan. Kemudian Tuhan itu digambarkan sebagai resident policeman. Jadi keamanan security di kota atau di kompleks perumahan. Dia akan berdiri dengan topinya, pentungan. Lihat, kalau salah harus dihantam. Kalau salah harus dihukum. Dan yang ketiga, opah yang baik ya, benevolence grandfather. Artinya kan kalau lihat ya, kalau abang nanti kalau sudah punya cucu, lebih sayang lebih sayang kepada ini kan bang? Iya, itu tugas saya. Tuhan digambarkan sebagai opa yang sangat sayang kepada cucunya. Bahkan seringkali semua dikasih. Iya, orang tua dengan oma sering berantem kan karena pengurusan anak. Jadi terlalu kecil Tuhan itu digambarkan. Hanya security, hanya selalu diberikan apa yang diminta. Tuhan itu lebih daripada itu loh. Dia sudah memberikan bahkan sesuatu yang di luar pemikiran kita. Makanya ketika kita tahu Tuhan itu sudah melakukan yang terbaik bagi kita, meskipun kita nggak mengerti apa maksud Tuhan di balik itu, ikut saja Tuhan itu. Amin. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih teman-teman yang sudah berdiskusi. Kalau masih ada pertanyaan terkait dengan topik kita, pelajaran kita, apalagi yang dapat kuperbuat, tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sambat dan kita akan membahasnya. Dan saat ini kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Saat ini kita masuk dalam sesi tanya jawab.
saat ini bersama dengan Pendeta Wilson Sianipar. Terima kasih Pendeta sudah menyempatkan waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk yang pertama, ada pertanyaan dari Irianto Parulian Fajar. Apakah saat ini kita sudah mengetahui atau mengklaim bahwa orang Kristen adalah gandum atau orang yang bukan Kristen adalah lalang? Apakah gandum bisa berubah menjadi lalang atau sebaliknya? Kalau bisa, bagaimana caranya? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang menarik ini. Jadi kalau kita melihat di dalam perumpamaan mengenai lalang dan gandum ya Yola ya, di sini kan kita melihat adalah ketika Yesus sementara sedang mengajar. Jadi kita harus tahu konteksnya ini apa dulu. Jadi ini ditaruh di dalam Matius pasal 13. Ini adalah tentang bagaimana kalau di dalam penulisan kitab Matiusnya ini adalah bagian di mana bagian-bagian pengajaran. Jadi mengajarkan mengenai berbagai macam perumpamaan-perumpamaan, tapi tujuannya apa? Tujuan daripada perumpamaan kalau di dalam konteks Matius adalah untuk menjelaskan bagaimana sih kerajaan sorga itu seperti apa. Seperti apa kerajaan sorga. Nah, kalau kita melihat di sini artinya kita bisa melihat bahwa sebenarnya fokus daripada perumpamaan ini adalah mengatakan bahwa Allah itu tidak memberikan hal yang jahat. Jadi kan ceritanya kan secara singkat adalah bagaimana ada orang yang pergi ke ladang, lalu kemudian menabur bibit, benih, lalu kemudian pada malam hari musuhnya menabur benih lalang, lalu kemudian gandum itu tumbuh bersama. Lalu kemudian Yesus menjelaskan apa? Ketika dia menjelaskan mengenai perumpamaan ini, dia menjelaskan bahwa benih yang ditabur itu adalah anak-anak kerajaan Allah. Sementara benih yang ditabur oleh si musuh ini adalah dari anak-anak si jahat. Jadi sudah jelas bahwa fokusnya adalah bahwa yang baik itu berasal dari Allah, dan yang jahat itu berasal dari si jahat. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita pernah melihat nggak sih lalang dengan gandum? Lalang dengan gandum adalah ketika mereka tumbuh, itu mereka apakah sama? Nah, ini menjadi pertanyaan, apakah mereka sama? Nah, ini harus hati-hati menjawabnya. Sama nggak? Gimana kalau Yola? Mirip. Mirip ya? Bukan sama. Karena kalau sama, artinya apa? Kita tidak bisa bedakan. Ya, orang beda. Pokoknya kan kemarin ditaburnya gandum, nggak tahu bahwa tadi malam sudah ditabur lalang, ketika tumbuh, kalau memang mereka sama, pasti kan ya udahlah sama, oh ini gandum semua. Tidak kan, mereka menyadari sepertinya kayaknya ada yang berbeda gitu kan. Sepertinya serupa tapi berbeda. Jadi apakah mereka bisa dibedakan? Bisa, dan mereka itu berbeda. Cuma ketika mereka sementara sedang bertumbuh, susah untuk dibedakan. Nah itu poinnya. Jadi kalau kita bisa melihat juga, apakah orang-orang Kristen ini, pertanyaan adalah gandum, dan apakah orang-orang yang bukan Kristen adalah lalang? Mungkin kita tidak bisa menggunakan kategori Kristen atau non-Kristen. Kita buat yang agak lebih general dan lebih umum, umat Tuhan. Orang yang percaya kepada Allah. Kalau dia orang yang percaya kepada Allah, ya memang dia adalah gandum. Kalau dia orang yang tidak percaya kepada Allah, ya pasti dia lalang. Cuma pertanyaannya, dari mana kita tahu bahwa orang ini gandum atau lalang? Di dalam perumpamaan ini, karena tidak diketahui, jadi tidaklah disarankan untuk menentukan, wah ini orang Kristen pengikut Tuhan, ya udahlah kita layani mereka, kita lawat, kita kunjungi, ya, pokoknya kita bersekutu dengan mereka. Kalau yang ini, wah ini orang gandum, orang lalang ini, anak-anak si jahat ini, nggak usah kita, tapi tidak. Karena tidak ketahuan. Siapa tahu yang kita kira adalah gandum ternyata lalang, dan siapa tahu yang kita kira lalang adalah gandum. Poinnya ada di sana. Dan kapan ketahuannya? Di sini dikatakan kapan akan dicabut? Ditunggu waktu menuai. Nah, apa yang membuat waktu penuaian itu memungkinkan bagi pekerja-pekerja di ladang untuk bisa mencabut dengan tenang? Dua hal. Yang pertama adalah ketika itu waktu menuai, artinya ada bulir-bulir gandum. Dan seperti padi ya, kita orang Indonesia mungkin lebih familiar dengan padi ya, dikatakan bahwa padi yang berisi itu merunduk. Sehingga apa? Yang berdiri itu adalah yang lalang-lalang, sehingga begitu mudah langsung diambil, langsung ketahuan kan, dicabut lalang-lalangnya. Jadi kapan bisa ketahuannya? Nanti di akhir. Waktu apa? Waktu buah-buahnya sudah muncul. Jadi apa yang membedakan lalang dengan gandum adalah buah-buahnya. Dan kemudian pertanyaannya, apakah gandum bisa berubah menjadi lalang? Sebenarnya ini tidak
perumpamaan ini tidak mengatakan bahwa kalau dia ditabur dipastikan akan menjadi gandum, ya dia akan menjadi gandum. Kalau dia memang lalang, dia pasti akan menjadi lalang, tidak bisa berubah ya. Jadi poinnya bukan ke sana. Karena apa sih yang membedakan anak-anak Allah, orang-orang baik dengan anak-anak si jahat, orang-orang jahat? Di ayat yang lain mengatakan bahwa kalau tidak salah orang benar jatuh 7 kali tapi dia bangkit lagi. Jadi apa perbedaannya antara orang benar dengan orang jahat? Kalau dari ayat itu. Nggak bangkit. Ya, betul. Jadi orang yang benar adalah orang yang bangkit lagi. Nah, jadi sekarang ketika kita melihat orang ini sepertinya dalam kejahatan, dalam dosa, dalam hal-hal yang tidak berkenan dengan Allah, lalu kita katakan, dia pasti lalang. Jangan salah. Kalau dia bangkit, kalau dia bertobat, kalau dia berbalik dari jalan hidupnya yang jahat dan melakukan hal-hal yang baik, menumbuhkan buah boro, ya berarti dia bukan lagi anak-anak yang jahat. Jadi bisa ada peralihan. Jadi jangan kita dia ada orang yang mungkin hampir-hampir binasa. Contoh yang paling jelas adalah seperti pencuri di kayu salib kan. Sepanjang hidupnya dia menunjukkan bahwa dia itu adalah lalang. Tapi di akhir hidupnya dia yang tadinya hampir-hampir binasa, menerima Tuhan, berbalik, akhirnya dia diselamatkan. Tapi ada juga orang yang hampir-hampir selamat. Ya. Nah, mungkin kalau contohnya ya ini mungkin perlu penjelasan lebih lanjut ya. Tapi orang muda yang kaya, ya kan, dia datang kepada Yesus mengatakan, guru yang baik, apa yang harus dilakukan untuk beroleh kerajaan sorga? Lalu apa kau baca Alkitab? Apa kata Alkitab? Lakukan ini itu semuanya sudah kulakukan sejak masa mudaku. Yesus bilang, pergilah jual hartamu, maka kamu akan peroleh surga. Dia bilang, pemuda ini berbalik dengan sedih karena harta yang banyak. Dia ini yang sudah hampir-hampir selamat, sudah lahir di keluarga yang takut akan Tuhan, sudah menuruti hukum Tuhan, tapi terakhir-terakhirnya malah berbalik meninggalkan Yesus. Kalau itu saja yang terjadi, ya tidak ada epilog-epilognya, ya berarti dia tadinya hampir selamat malah jadi tidak selamat gitu. Jadi bisa ada peralihan nasib. Mungkin seperti itu. Oke, jadi ini perumpamaan yang berbeda ya. Artinya nggak bisa satu perumpamaan diberikan untuk semua hal, dan bukan berarti perumpamaan ini berarti menakdirkan bahwa kalau sudah gandum aja, kalau sudah lalang aja gitu. Dan mungkin salah satu hal yang paling menunjukkan bahwa bagaimana dia bisa berubah adalah dengan pengakuan iman, baptisan. Nah, salah satu cara yang paling jelas kan ya ketika dia mati dari kehidupan yang lama, ya mungkin mati dari kehidupan yang kandung. Dia tinggalkan itu identitas dia, yang lalang. Dia tinggalkan identitasnya yang lalang, lalu kemudian dia mati, lalangnya sudah mati, bangkit sebagai gandum. Nah, inilah juga yang bisa menunjukkan bahwa boleh ada perubahan pertobatan. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Nah, pertanyaan yang selanjutnya ini menarik sekali dari Janasib Tamingan. Pertanyaan, agak-agaknya berapa lama Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden sebelum mereka berdosa? Nah, ini adalah sesuatu yang menarik juga pertanyaan ini, tapi agak sulit dijawab. Karena kalau kita lihat di dalam ayat-ayatnya, di dalam Kejadian pasal 3, tidak dijelaskan kapan manusia itu berapa lama tinggal di Taman Eden, tetapi dikatakan di dalam Kejadian pasal 2, Tuhan menempatkan manusia di taman, suruh mengusahakan memelihara. Lalu kemudian masuk pasal ketiga, muncullah ular, adalah pencobaan, akhirnya dihukum, lalu kemudian diusir. Jadi kita tidak tahu berapa lama, tetapi kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 3, ayat yang ke-8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istri itu terhadap Tuhan Allah di antara pepohonan dalam taman. Jadi menunjukkan bahwa ada suatu kebiasaan yang sudah terjadi. Nah, jadi tidaklah, dia baru diciptakan hari ke-6, lalu kemudian hari ke-7 beristirahat, lalu hari ke-1-nya udah langsung jatuh dalam dosa. Jadi tidak seperti itu ya. Karena sepertinya ada sebuah kebiasaan atau ada sebuah persekutuan yang Allah lakukan kepada manusia. Jadi ketika kali ini, ketika manusia jatuh dalam dosa, dia takut. Padahal sebelum-sebelumnya enggak. Jadi kan ada sebelum-sebelumnya. Jadi tidaklah di dalam hari yang sama. Lalu kemudian berapa lama? Tidak dijelaskan. Tapi kalau saya mungkin mau menjelaskannya adalah ya kita lihat apa sih yang menjadi mindset daripada setan. Pola pikirnya seperti apa? Ya kalau di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan apa? Berjaga-jagalah karena apa? Musuhmu. Setan itu apa? Seperti singa yang mengaum-ngaum mencari siapa yang bisa dimangsa. Ya kalau singa mengaum-ngaum mencari siapa yang dimangsa kan
tidaklah wah ditunggu lama dulu sampai udah siap dulu, udah punya segala macam persiapan. Enggak, akan sesegera yang dimungkinkan. Nah, jadi pertanyaannya berapa lama itu kita tidak bisa jawab, tapi yang jelas adalah tidak terlalu cepat di dalam mungkin hari berikutnya langsung, tapi juga nggak sampai mungkin ya mungkin kita cuma berspekulasi puluhan tahun, ratusan tahun, sudah lama nggak. Ini sudah kuat sekali kalau seperti itu harusnya kan ada benar Hawa, tapi kan tidak. Jadi kita bisa, kalau kita harus bisa menebak, ya mungkin jangan ditebak juga sih. Paling lebih sebentar daripada lama. Oke. Selengah-lengahnya Hawa itu langsung setan masuk ya. Mungkin seperti itu. Tapi ada waktu di mana mereka punya persekutuan dengan Tuhan dulu sebelumnya. Oke. Baik, terima kasih Pendeta Wilson sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kalau masih ada pertanyaan sehubungan dengan pelajaran di triwulan kita, kasih dan keadilan Allah, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat, ataupun ada pertanyaan-pertanyaan tentang Alkitab yang di luar dari topik kita, silahkan, kita memiliki program tajam tanya jawab Alkitab malam, bisa ditanyakan di situ dan akan dijawab oleh Pendeta Richard Sabuin. Kita kembali ke studio. Kita akan menutup diskusi kita dengan doa. Boleh minta kesediaan dari Pendeta Hizki. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami kagum akan semua perbuatan ajaib-Mu. Amin. Namun pada saat yang sama kami malu oleh karena melakukan hal yang merusak kekaguman kami itu. Ampuni kami, maafkan kami, dan bantu kami untuk menjadi lebih baik lagi. Berkati seluruh sahabat Top Channel yang sedang bergumul untuk menjadi lebih baik lagi dengan Tuhan dan kami semua. Mau hidup menyenangkan Tuhan. Berkati kami Tuhan, dalam kehidupan kami selanjutnya, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta, terima kasih Peter, terima kasih Bang Glenn sudah berdiskusi bersama-sama. Tuhan telah memberikan segala sesuatunya bagi kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau memberikan, menyerahkan segala sesuatu juga kepada Tuhan? Kita akan belajar di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.